Bismillahirrahmanirrahim. Who are committing fasad in your land, and you build a barrier built of material substance. How would a material wall protect you from Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum And that's what warahmatullahi Zulkarnain did. He built wabarakatuh. a barrier built of Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. it was Pada iron. video sebelumnya kita So telah al hadid, mengidentifikasi Ya'juj dan and a Ma'juj, barrier built with yaitu iron manusia keturunan Adam offers no alaihi protection salam, from the jinn. bukan malaikat dan bukan pula jin. Tetapi And kita so the belum bisa conclusion menentukan we suku arrive bangsa at is mana that yang there's only terkait dengan one Ya'juj other dan Ma'juj. creation. Sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi In all Wasallam of mengatakan, creation, one other which kamu can akan tetap commit berperang sin, melawan which is a musuh-musuhmu kind. sehingga keluar Ya'juj dan Ma'juj yang And who bermuka can be lebar, contained bermata behind the sipit, material barrier, bersosok atau because they're berkulit material kuning. beings. Akan turun dari setiap So we perbukitan, conclude seakan wajah that Gog mereka and rata Magog are bagai human beings, and we permukaan only use the palu. Quran so far. Hadis riwayat Imam Ahmad. When we go to the Suku bangsa hadith, the manakah Prophet yang berwajah lebar ﷺ seperti said that tameng dan rata Ya'juj bagai and permukaan Ma'juj palu? are from Banu Adam. Mari kita telusuri bersama suku bangsa yang They dimaksud are dengan from hadis the di atas. progeny of Adam Ikuti alayhi terus salam. channel ini agar kita bisa So that memperoleh informasi tentang completes that kisah, discussion. sejarah, dan No need to go lokasi and search suku the bangsa bowels of yang the earth. terkait dengan Ya'juj dan No need to go and Ma'juj. search anywhere out in the skies. They are human beings. Sebelah timur Asia Tengah terdapat pegunungan Altai yang membentang dari utara Cina menuju Siberia di Rusia. Pegunungan ini memotong perbatasan antara Mongolia sebelah barat dan Kazakhstan sebelah timur. Pegunungan Altai bagaikan benteng kokoh yang menghalangi migrasi penduduk dari arah barat. Di antara perbatasan Cina dan Mongolia, yaitu sebelah utara Cina dan sebelah selatan Mongolia, terdapat gurun Gobi yang gersang dan panas membakar. Ke arah barat dari Cina juga terdapat gurun Taklamakan, yaitu di Xinjiang atau Uighur. Pegunungan Altai yang senantiasa bersalju dan dingin membeku, gurun yang panas membakar, merupakan landscape yang sangat sesuai sebagai barrier untuk menghalangi migrasi suku-suku nomaden dari arah barat. Di gurun Taklamakan terdapat sungai Tarim yang menjadi tempat persinggahan suku-suku nomaden sebelum melanjutkan perjalanan ke barat. Sungai Tarim menjadi situs yang sangat penting selama ribuan tahun. Setiap kafilah nomaden yang bergerak ke arah barat akan berhenti di Sungai Tarim untuk mengisi kantung-kantung air dan juga untuk memberi makan dan minum ribuan ternak yang dibawa. Sungai Tarim kemudian menjadi pemukiman. Sebagian dari suku-suku nomaden menjadikan Sungai Tarim sebagai basis untuk merampok kafilah nomaden yang lewat. Selama ribuan tahun, jalur perjalanan kafilah nomaden digunakan. Sungai Tarim atau Tarim Basin menjadi sangat terkenal. Jalur ini kemudian menjadi jalur perdagangan yang sangat penting antara Kekaisaran Cina di timur dan Kekaisaran Romawi di barat. Pedagang yang melewati jalur ini membawa sutera dari Cina yang sangat digemari orang-orang Romawi. Di kemudian hari, jalur perdagangan ini dikenal dengan nama jalur sutra atau Silk Road.
Sebelah utara Gurun Gobi dari sisi timur pegunungan Altai hingga semenanjung Kamchatka di Rusia timur jauh terdapat padang rumput yang dihuni oleh suku bangsa Turkic. Suku bangsa Turkic terdiri dari bangsa Turki, Tatar, dan Mongol. Ketiga bangsa ini memiliki bahasa yang sama, perbedaan hanya pada dialek. Bangsa Turkic adalah bangsa nomaden yang selalu berpindah mencari padang penggembalaan mengikuti perubahan iklim. Sumber daya alam yang terbatas menjadikan suku bangsa ini menjalani kehidupan yang sangat keras. Mereka sangat ahli dalam mengolah logam atau metalurgi, tidak terbiasa bercocok tanam. Kehidupan yang keras sering terjadi pertikaian antar suku yang selalu diakhiri dengan pertumpahan darah. Terkadang suku lain datang menyerang untuk merampok, yaitu menjarah harta dan menculik para wanita. Dari suku yang mengalami penculikan akan melakukan balas dendam. Peperangan antar suku bisa juga terjadi karena perebutan wilayah. Suku yang kalah akan tunduk dan mengikuti suku yang menang. Jika tidak ingin mengikuti suku lain, akan keluar meninggalkan wilayahnya menuju ke lain tempat. Biasanya akan bermigrasi ke arah barat. Apakah bangsa Mongol ini yang dikaitkan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wallahu a'lam bis-shawab. Kita tidak tahu pasti. Ulama pun berbeda pendapat tentang suku bangsa mana yang terkait dengan Ya'juj dan Ma'juj. Tiba-tiba didatangi oleh pasukan berkuda. Mereka ini adalah suku Merkit yang ingin menculik Borte sebagai balas dendam karena Esugi dulu tak menepati janjinya. Dengan barbarnya, pasukan Merkit membakar rumah ibu Temujin dan juga rumah adiknya. Saat pagi hari, Temujin dan istrinya berhasil ditemukan yang tak jauh dari pemukiman. Mereka berdua berusaha menyelamatkan diri dan terjadilah kejar-kejaran. Melihat keadaan suaminya terkena panah, akhirnya Borte memilih untuk menyerahkan dirinya dengan mencambuk kuda Temujin agar membawanya kembali ke rumah ibunya.
Beberapa hari kemudian, setelah lukanya sembuh, Temujin datang ke pemukiman Jamuka dan Jamuka pun sangat senang apalagi saat diberi hadiah mantel musang. Ternyata Jamuka juga sudah mendengar kabar mengenai penculikan Borte, namun ia menyarankan agar Temujin mencari istri lain saja, mengingat orang Mongol tidak pernah berperang karena seorang wanita. Di sini Temujin tetap kekeh kalau dirinya sudah membawa beberapa orang yang siap berperang. Melihat keseriusan saudaranya, Jamuka pun akhirnya bersedia membantu asal Temujin mau menunggu beberapa bulan supaya penyerangan itu tidak terkesan karena seorang wanita. Karena memang butuh pasukan tambahan dan gak ada pilihan lain, ia pun setuju untuk menunggu waktu yang tepat. Beberapa bulan kemudian, akhirnya tiba waktunya penyerangan. Jamuka beserta Temujin pergi ke daerah suku Merkit dan ketika sampai di area bebatuan, mereka pun diserang secara mendadak dari berbagai arah. Peperangan pun terjadi begitu sengit dan hampir saja Jamuka terbunuh dalam perang itu. Beruntung Temujin segera memberikan bantuan hingga Jamuka bisa selamat dan melanjutkan perangnya kembali. Temujin sendiri pergi ke pemukiman Merkit untuk mencari istrinya. Namun sebelum itu ia kembali harus melawan beberapa penjaga yang ada. Dengan ketangguhan dan juga kecepatannya dalam bertarung, Temujin dengan mudahnya mengalahkan beberapa penjaga yang ada di sana. Sampai pada akhirnya ia pun menemukan Borte yang tengah hamil di salah satu rumah. Tak lama kemudian Jamuka menyusulnya dan sangat senang ketika melihat saudaranya bertemu kembali dengan istrinya. Malamnya mereka pun merayakan kemenangan tersebut sambil minum-minum di depan api unggun. Di sini Temujin mengucapkan terima kasih karena sudah mau membantunya menyelamatkan istrinya. Jamuka kemudian mengatakan kalau mulai sekarang Temujin akan menjadi wakilnya. Namun Temujin menolak dengan halus kalau ia tak terbiasa menjadi bawahan dan ingin kembali ke pemukimannya. Di malam itu mereka semua membagi barang jarahan, di mana Jamuka mengambil semua bagian untuk dirinya sendiri, sementara Temujin hanya mengambil 1/10 saja dan sisanya ia bagikan secara merata kepada setiap pasukannya. Tak lupa ia juga memberikan bagian adil kepada keluarga pasukan yang ditinggal mati. Pembagian itu tentu saja membuat Temujin senang, tetapi adik Jamuka yang bernama Taichar justru menganggapnya sebagai pemimpin yang bodoh. Sebagai saudara, Jamuka hanya menjawab kalau suatu saat nanti Temujin juga akan mengambil seluruh harta jarahan untuk dirinya sendiri. Saat pagi hari, Jamuka mendapat laporan dari adiknya Taichar kalau kedua orang kepercayaannya kini ikut pergi bersama Temujin. Setelah dikejar dan diajak kembali, mereka berdua menolak dengan alasan kalau Temujin adalah pemimpin yang adil dan peduli terhadap pasukannya. Merasa kakaknya dihina, Taichar menjadi emosi dan meminta kembali kuda yang diberikan. Dan lagi-lagi mereka menolak sampai akhirnya Temujin mengatakan kalau orang Mongol berhak memilih siapa yang menjadi pemimpinnya. Tanpa sadar, ucapan Temujin menjadi awal mula permusuhan kedua saudara itu. Hal ini dibuktikan dengan Taichar yang berusaha mencuri kuda milik pasukan Temujin. Namun ia berhasil dikejar dan dipanah sampai terjungkal dari kudanya. Ketika mengetahui bahwa si pencuri yang mati itu adalah Taichar, Temujin merasa akan ada peperangan karena sudah pasti Jamuka tidak akan terima. Garta yang merasa memanah Taichar pun merelakan kepalanya untuk dibawa kepada Jamuka demi menghindari peperangan. Namun tentu saja hal ini menjadi dilema karena Gartai juga melakukan hal itu demi menyelamatkan harta mereka. Belum lagi, Borte juga mengingatkan kalau Temujin adalah seorang pemimpin yang dipercaya dengan keadilannya dan juga kepeduliannya. Akhirnya diputuskanlah guys, kalau semuanya akan pergi ke tempat lain untuk menghindari peperangan. Memanasnya hubungan antara Jamuka dan Temujin dimanfaatkan oleh Targutai dengan mengajak Jamuka bekerja sama. Targutai menyadari kalau saat ini suku terkuat di Mongol hanya Jamuka dan Temujin. Jadi dengan menggabungkan pasukan, ia yakin bisa menangkap Temujin dengan mudah. Kedua suku itu pun bergabung dan segera membariskan pasukannya untuk mengejar Temujin. Mengetahui kalah jumlah, Temujin mengutus beberapa anak buahnya untuk membawa pergi para perempuan dan anak-anak.
Sementara dirinya akan menahan dengan memanfaatkan lembah yang ada. Saat itu, semua orang melakukan perpisahan termasuk juga Temujin dengan anak dan istrinya. Borte memberikan kembali tulang garpu gagak putih yang ia simpan sedari kecil dan meminta agar suaminya tidak melupakannya. Setelah para perempuan dan anak-anak pergi, Temujin bersiap dengan seluruh pasukannya walaupun kenyataannya mereka harus melawan jumlah pasukan musuh yang 10 kali lipat lebih banyak. Setelah berhadap-hadapan, tanpa menunggu lama, Jamuka langsung memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Dengan sekuat tenaga, pasukan Temujin bertahan walaupun satu persatu dari mereka harus tumbang karena serangan barbar dari musuh yang sangat banyak. Sekuat apapun dan sepintar apapun bertahan, lambat laun pasukan Temujin habis sampai pada akhirnya tinggal Temujin lah yang bertahan. Keberhasilan Jamuka menangkap Temujin membuat Targutai meminta agar Temujin diberikan kepada sukunya. Tetapi di sini Jamuka menolak karena masih ingin membuat Temujin memohon padanya. Jamuka ingin Temujin berhutang nyawa padanya sehingga Temujin bisa dimasukkan ke dalam sukunya. Tetapi Temujin menolak untuk memohon ampun dan membuat Jamuka tak lagi menganggapnya saudara. Oleh karena itu, Temujin pun dijual sebagai budak dan dibawa dalam perjalanan yang sangat jauh hingga sampai ke perbatasan Tanggut. Dari suku perang. Dan setelah kejadian itulah Temujin kemudian diangkat menjadi Khan dengan gelar Genghis Khan yang artinya Khan dari segala-galanya. Dan dari sinilah nama Genghis Khan mulai terkenal. Dan dari sini jugalah Genghis Khan mulai menginvasi ke seluruh penjuru dunia. Tentara terpilihnya pernah menginvasi ke kerajaan Khwarezmia yang pada waktu itu menguasai seluruh wilayah Iran. Dan penyebab Genghis Khan menginvasi hingga ke kerajaan Iran ini adalah karena terdapat pedagang Mongolia pada saat itu yang dibunuh dan harta mereka dirampas oleh Panglima Khwarezmia yang memang terkenal serakah. Keserakahan itu pun membawa bencana bagi bangsa Khwarezmia karena Genghis Khan berhasil menawan dan menghukum mati Panglima tersebut dengan cara menuangkan logam panas ke matanya. Dari kejadian tersebut, kerajaan Khwarezmia menderita kerugian yang tidak terhitung besarnya. Setelah kejadian tersebut, amarah Genghis Khan pun bertambah setelah cucu kesayangannya terbunuh oleh orang-orang dari Timur Tengah. Akibatnya, populasi rakyat Timur Tengah pun berkurang hingga 10% akibat serangan dari pasukan Genghis Khan. Dan dari sini jugalah wilayah Mongolia pun bertambah luas sampai ke bagian barat benua Asia. Di sini juga, memang Genghis Khan ingin menunjukkan bahwa siapapun yang berani macam-macam terhadap suku atau kerajaannya akan berakhir tragis.
خود دعوت کرده. پس مسئولیت هر پیش آمد متوجه خود شماست. آنم راست. من کاری خاص براش انجام دادم. واقعا شیطان سر تو سایه انداخته. قابل تحمل نیست. حبذا لو لم يرضى الملك بهذا الأمر. قضوا عليكم واحدا واحدا. بلى يا مولاي. जहाँ बना ठीक है, अब तुम किले के अंदर नहीं जा सकते. در این شرایط از هر وسیله‌ای باید بهره برید. तो यूं कहिए कि आप हमें जंग में साझेदारी की दावत देने आए हैं और खलीफा खुदा का नुमाइंदा. सांप को धोखे से पकड़ा जाता है और दुश्मन सांप से कम नहीं होता.
力をつける Efendimiz. Hiç düşünmüyor musun? Daha kaç kişi senin istek ve arzularını kurban... Kararım kesindir. Allah yardımcımız olsun. Teslim! Harmayı! Geri! Çekildi. Durun! Yapmayın diyorum. میدونم اونقدر سخاوتمند نیستی که بر دشمنت ببخشی. Yapmayın diyorum. Элсэн үгийг бид чихээр сонслоо. Elde birlik mi var? Хүнд ичвэштэй. Та сохроогүй өдрөөр улам олон хүн тэрнийг гүбисээ дагали. შენი ხალხი ნამედნავად დაჯერებული. თქვენ მარგოთ. ღმერთი ჩვენთანაა. Имси. Что по-бомбикему? Это тип по-бомбикему. Kaldırın! Okçular!
βεβαίως πως αυτή πληρώσανε τους φύλακες να κάνουν αυτή την πράξη. Χάγγινε. Αυτός εδώ. Σαΐ, χασό. Nathan, Fähmann. Бүгд ер нь өөрөө бэрсэн үстэй. Үгүйгээр дагуулж ирээд байна. چند نفر باید طلای جاده را دیشقاج کنند؟ چند نفر؟ قابل تحمل نیست. فرموده خلیفه درود بر عباد الله. اخرج الآن أمرك مولاي. فلأنه يراني رقيقا. چه شده؟ هذه هي الحرب التي كنت أنتظرها. إنهم يتجمعون. أنا أقول بالحرب. معتمرين. هي فرصتنا الوحيدة. الحرب. من هذا؟ من الآن فصاعدا ستراق دماء كثيرة. Nathan, Fähmann.
سر و پارت کنم در گوش تو گویم که کجا تحرك هر ذره که در هوا در هوا شهر نمی کنید هر ذره اگر خوش است اگر محزون است سرگشته خورشیده Шинхэн олон хүн тэрнийг хаамд өргөмжилж байна. Та өөрөө хариуцах болно шүү. Энэ үдэ хаан гинэ. Чэмээгүү. Үнэвэ. Их цаана хаан элхэн хаан мэдтаа. Энэ хэлдэг зүг байх. Үндэж байна шнэ. Наадах ч бол. Энэ хүний яриг би нэг шааш. Сайн ташуу. İmanlı olsun. Onum раз. İnşallah. Allah birdir. Beni adam. Kunde tamen. Gümteşu. چشمه اونقدر سخاوتمند نیستی که بر دشمنت ببخشی. إن الأعداء يخلون النساء والأطفال الأبرياء أيضا. قوتكم قسوتكم جبروتكم وكل ما بنيتم أهون من أن ينال من عظمتكم. الله مولانا ولا مولى لكم. الله أكبر. الله أكبر. اعلم أن كل شر يمسنا رده بالخير.
Selamat